Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur, hari ini saya akan memberikan pengetahuan sedikit, pengetahuan apa yang sudah saya dapat saat penyusunan soal literasi, belajar menyusun soal literasi. Saya gabungkan dari yang diperoleh waktu saya pelatihan di Bogor ditambah dengan AKM yang online yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur. Bapak Ibu sudah memegang semua perinan yang tadi saya pegang, karena semua perwakilan kelas sudah ada. Mohon disimak, maksudnya ini kita akan benar-benar langsung aja ya Bu ya, langsung aja praktek. Untuk penyusunan soal literasi dan numerasi sama saja, silakan dibuka yang LK4-nya. Untuk LK4, semoga masing-masing kelas mungkin bisa jadi meriung antara kelas 3, kelas 3, kelas 2, kelas 2, kelas 1, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi nanti bisa bareng-bareng. Nah, pertama kita untuk soal itu pertama kita harus menentukan dulu sesuai dengan yang di situ ya. Kita harus menentukan dulu kita mau membuat soal berbentuk apa. Seperti yang kita ketahui, kalau AKM itu model soalnya macam-macam, di situ sudah ada. Silakan ditentukan dulu soalnya apa. Kemudian konten baik literasi atau numerasi bisa dilihat ada di sini juga. Kita tentukan kontennya. Kontennya apa? Misalkan kita mau untuk literasi membaca, kita tentukan teks informasi, ya. Berarti kontennya kita konten teks informasi. Untuk kompetensinya kita sesuaikan. Ini saya download dari Hasilun. Yang literasi yang di lembar berikutnya. Ini ada literasi teks fiksi, literasi teks informasi. Silakan disesuaikan dengan kelas masing-masing. Apa yang mau dicapai di situ. Untuk misalkan tadi saya milih teks informasi, berarti kita cari, misalkan saya kelas 4, berarti saya nanti mencari kompetensi teks informasi yang kelas 4. Apa yang mau kita capai, apa yang mau kita ujikan di anak-anak, kompetensi apa. Misalkan saya untuk menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana dan sebagainya itu sudah ada. Berarti saya memilihnya untuk kompetensinya itu. Ya, Bapak Ibu sesuaikan dengan kompetensi masing-masing yang akan dicapai. Yang sudah ada di teks kompetensi masing-masing yang di lembar kedua. Kemudian untuk konteksnya juga begitu. Konteksnya kita mau apa? Untuk konteks itu baik literasi ataupun numerasi sama. Konteksnya personal, sosial budaya, saintifik. Kalau personal itu biasanya kesukaan yang berkaitan dengan pribadi dan sebagainya. Kalau sosial budaya mungkin kalau kita mau kolaborasikan dengan pelajaran berarti kita masukkan IPS dan PPKN gitu ya. Nah, untuk saintifik mungkin kita bisa memasukkan materi IPA untuk di situ. Jadi kita mungkin akan belajar sekalian untuk materi kita buat soal semacam soal AKM gitu ya. Silakan nanti. Terus selanjutnya level kognitif yang mau diujikan apa? Untuk tingkat kognitif kalau literasi membaca ada menemukan informasi. Berarti kalau tadi yang kompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks atau menemukan informasi tersurat, berarti tingkat kognitifnya kita menemukan informasi, ya kan? Karena tadi kita kompetensi yang mau kita capai, misalkan saya kelas 4 tadi menemukan informasi tersurat apa siapa, berarti tingkat kognitif yang kita capai adalah menemukan informasi. Terus selanjutnya bentuk soal. Bentuk soalnya kita pilih mau apa? Mau ganda apa konsep? Setelah pilihan ganda itu, pilihan ganda yang dimaksud dengan pilihan ganda itu adalah A, B, C, D. Multiple choice. Terus pilihan ganda kompleks itu
satu anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ya, kalau pilihan ganda benar salah tadi benar atau salah. Menjodohkan sudah, kalau menjodohkan di situ nanti Bapak Ibu bisa melihat panduan-panduan di di sini ada bagaimana soal yang baik untuk masing-masing contoh uraian seperti apa, pilihan ganda dan sebagainya seperti apa ya. Nah, kemudian indikator soal ya apa yang mau kita capai dari soal memberikan soal itu ke anak. Nah, yang paling penting dari ketika kita membuat soal AKM adalah adanya yang disebut dengan stimulus. Kita tidak serta-merta langsung memberikan pertanyaan ke anak, tapi ada stimulus. Stimulus itu seperti yang tadi sudah disampaikan. Ini adalah stimulus. Kita tidak langsung ke 19, 15 kotak-kotak itu tidak langsung kita sebutkan seperti itu terus langsung pertanyaan. Seperti itu tidak, tapi ada stimulusnya, ada perangsangnya. Ini adalah ciri khas soal AKM. Perbedaannya di sini, ya. Untuk tes sastra misalkan. Nah, perbedaan antara teks AKM ataupun soal-soal yang lain adalah kita bisa menggunakan satu soal untuk segala tingkat jenjang level. Kita bisa misalkan misalkan tentang di mana bisa menemukan semut, rayap dan cacing. Ini kita bisa buat baik soal untuk kelas 1 ataupun bahkan soal untuk SMP sekalipun. Itu adalah kelebihan dari literasi AKM ya. Jadi soal itu stimulusnya bisa jadi sama, tetapi soalnya bisa berbeda tergantung tingkat level yang kita ambil. Ya, begitu. Misalkan ini. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal semut ya, kalau misalkan kelas 1 mungkin yang lebih tahu guru kelas 1 apa yang mau kita tanyakan. Kalau kelas 4 levelnya beda lagi. Ciri khas soal AKM itu seperti itu. Ya, baru nanti kita ke pertanyaan atau soal. Kita mau soalnya apa? Kita sesuaikan dengan tingkat pemahaman anak kita. Seperti tadi yang disampaikan Bu Nur ya. Ini soal dari 1 sampai 15. Ini bisa jadi ini dari berbagai level. Tergantung kita menganggap anak kita itu di mana kemampuannya. Ya, itu. Setelah pertanyaan, kemudian ada pedoman penskoran. Di situ silakan dilihat yang ada pedoman penskoran di situ yang seperti ini. Itu kita memberi kode-kode. Ada soal-soal yang langsung bisa kita nilai dengan kunci jawaban tertentu, ada yang harus dinilai secara manual dan kode penskorannya seperti ini. Bisa dilihat. Kode 2 untuk jawaban benar dan langkahnya yang benar. Itu untuk matematika terutama ya. Kode 1 jawaban benar dan langkah penyelesaian bagian benar. Atau langkah penyelesaian benar tapi hasilnya salah. Kode 0 untuk jawaban yang salah dan kode 9 kalau jawabannya kosong. Untuk soal literasi dan numerasi ini kenapa disebut anak adaptif dan anak menjawab sesuai dengan kemampuannya masing-masing? Karena semuanya dinilai. Misalkan soal benar dan salah. Benar dan salah meskipun jawaban sebenarnya benar ya, tapi dia menjawab salah kalau dia logikanya dia masuk, kita tidak boleh menyalahkan. Jadi kita harus mengikuti pola pikir anak seperti apa. Dari situ kita bisa menilai kompetensi anak. Nanti ada jenjang-jenjang kompetensi. Saya lupa.
Tapi sudah pernah saya share di grup kalau tidak salah, ada yang anak butuh bimbingan, anak mungkin nanti dari hasil ujian itu nanti akan ketemu seperti itu. Dan seperti yang Ibu tadi bilang, dari sana baru ketahuan ya. Kalau kita mau menelaah sendiri, berarti ya kita mengukurnya, oh anak ini baru bisa membaca, belum bisa memahami, gitu. Untuk soalnya sendiri seperti itu, kira-kira kalau kita mau membuat ya kita sesuaikan sendiri dengan kemampuan anak kita masing-masing. Baik literasi dan numerasi sama, hanya bedanya di ini saja, kontennya. Kalau yang lain-lain beda literasi dan numerasi hanya di konten dan tingkat kognitif yang akan dicapai. Kalau numerasi kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. 4. Kalau literasi hanya teks informasi dan teks sastra, atau ada yang menyebut teks non fiksi. Ya, monggo nanti Bapak Ibu mencoba. Nanti kalau misalkan kita diskusi per kelas, mau besok mau sekarang terserah. Nanti saya dan mungkin Bu Nur juga akan, dan Ibu Kepala Sekolah akan kita saling, oh ini masih kurang tepat, oh ini nanti kita bahas bersama-sama. Kira-kira begitu, karena waktunya terbatas ya. Terbatas. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak berarti sudah paham. Silahkan dilihat. Ya Pak Bay, Pak Bay mah gampang. Pokoknya intinya itu tadi, stimulus ya, harus ada stimulus. Biar respon nantinya. Sekarang kita kalau bisa misalkan kelas 4 sampai kelas 6 literasi itu bisa ya. Tapi untuk dari kelas 1 sampai kelas 3 ada. Mereka kalau untuk memahami teks itu kan yang agak kesulitan. Kan dia mengikuti. Bagaimana caranya cara membuat hal itu supaya anak benar-benar paham, itu yang saya. Nah itu, makanya kan di situ kan kita mau level apa yang mau kita level apa yang mau kita nilai di situ kan ada levelnya, menemukan informasi kan. Kalau kelas 1, kelas 2 kan misalkan ini orang tuanya bisa baca, bisa bantu baca. Misalkan pertanyaan sederhana, siapa tadi yang misalkan cerita tentang si A yang belajar naik sepeda. Pertanyaan sederhana kan, siapa tadi yang belajar sepeda? Siapa? Menemukan informasi siapa. Sebenarnya cuma begitu-begitu aja sih. Tapi untuk yang ini kan kita mengacunya sebenarnya pembiasaan anak berpikir, membaca, pembiasaan anak berpikir, menalar. Jadi soal matematika pun banyak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, langsung praktek. Begitu juga dengan literasi numerasinya. Oh ini anak disuruh mungkin untuk yang kelas 1 dan seterusnya, kita berusaha untuk anak berpikir, bernalar, tidak dipaku dengan pertanyaan. Kalau yang kemarin ya Bu, yang waktu malam minggu ada webinar itu, malah sebisa mungkin sekarang kita tidak usah menggunakan soal yang ABC, karena itu seperti mematikan pikiran anak. Lebih banyak ke soal yang uraian aja. Anak disuruh menceritakan apa yang dia tahu, atau pilihan ganda kompleks itu dia kan bisa memetakan ini. Biar berkembang. Ya, mungkin saya bisa menambahkan ya Bu, yang untuk kelas rendah itu terutama kelas 1, 2 kalau kelas 3 kan udah mulai bisa membaca ya. Kalau 1, 2 apalagi kelas 1 ini yang sama sekali kan, yang Pak Bay yang khawatir kelas 1 sama sekali yang sekarangnya masa pandemi kita belum tahu anak-anak membacanya bagaimana. Jadi kalau menurut saya ini mah mungkin guessing saya ya, maksudnya pendapat saya nih mungkin begini, buat soal tapi bukan jadi suruh menceritakan gambar anak. Jadi kita masih hanya gambar aja. Nah gambar itu kita suruh membandingin. Kalau misalnya matematikanya numerasinya ya, kalau misalnya itu jadi kita menyediakan gambar ke anak, terus gambarnya itu ada misalnya 2 gambar. Nah anak yang satu gambarnya mangkrak, yang satu gambarnya
tidak. Jadi cuma perintahnya amati gambar, kemudian coba kamu ceritakan. Cuma jadi tuh anak benar-benar menganalisa gambar, apa bedanya. Cuma jawaban, coba kamu apa beda gambar di samping gambar A sama B, udah gitu. Kan anak bisa melihat tuh, sudah nyebutin satu-satu. Nah itu kalau ya apa yang kamu lihat gitu di sana, apa dalam gambar itu bedanya apa. Nah itu nanti, nah disitulah anak tuh nanti akan menulis bagaimana mau nulis mobil nih. Nanti kan bisa tuh, jadi kita ngegambar suatu gambar, misalnya gambar pemandangan atau gambar kota gitu, dua gambar, yang satu ada mobilnya, yang satu bahkan mungkin ada pesawatnya. Nah anak kan bisa menceritakan. Terus anak sudah menulis itunya apa bacaannya, kosakatanya itu gitu kalau untuk kelas 1. Kalau kelas 2 mungkin udah bisa menceritakan, tolong diceritakan gambarnya, udah bisa itu tuh termasuknya itu kan. Soalnya kan di sini kalau menurut saya ya AKM ini, kalau yang saya lihat sepintas ya Bu Eva, jadi menekankan pemahaman konsep fakta yang sesungguhnya. Jadi bukan otak aja, maksudnya bukan ingatan, tapi benar-benar pemahaman. Jadi memahami makna dari soal tersebut atau gambar tersebut. Kelas 1 bisa juga dengan menyusun gambar. Nah nanti soal berikutnya lagi nomor apa namanya literasinya dari kata-kata itu kan, misalnya sepeda, gambar mobil mana, nanti ditulis gitunya. Itu soalnya. Kalau yang untuk yang kelas rendah itu mungkin karena apa namanya kelas rendah itu yang kelas 1 itu karena mereka belum bisa baca banyak, jadi dengan caranya seperti itu. Jadi untuk menginspirasi anak itu, Pak, melihat gambar kan otomatis, itu gambarnya ada mobil, ditulis mobil gitu. Ada sepeda, tulis sepeda, nulisnya bagaimana. Nah kita untuk menilainya berarti nulis tulisannya dia. Kan ada anak nulis mobil tapi tulisannya hurufnya besar, atau depannya besar, depannya kecil, tengah-tengahnya besar. Kadang anak, nah itu kita menilainya ketelitian anak dalam hal cara menulis. Jadi kosakata yang dinilai itu. Kalau yang matematika juga sama, gambar burung ada berapa, nah anak tulisnya angka 3-nya dengan apa gitu. Kalau itu mah, kalau ini kan berarti konsepnya ya, jadi menurut konsepnya. Terus kalau pemahamannya ya itu membandingkan gambar itu. Bisa juga mobilnya digambar atau ada burungnya, ada berapa 3 itu nanti di situ bisa. Jadi masuk literasi juga, masuk juga numerasi juga gitu. Itu mas saya menambahkan aja Bu Eva. Ya itu ya Bu Eno sama Bu Ina, barangkali dengan Pak apa namanya Pak Marwaji dengan itu kalau kelas 2 mungkin udah bisa lah membaca gitu. Tapi kalau untuk kelas 1 mengkonsumsikannya melalui gambar-gambar. Itu ada gambar banyak tuh Banyak gambar. Ya, wacana banyak. Ya itu aja tambahnya saya. terima kasih Bu atas penjelasan yang lebih lagi. Bapak Ibu, saya kemarin sudah mencoba untuk memberikan ke anak-anak saya, ke murid kelas 4A, jenis-jenis soal semacam ini, terutama untuk soal yang apa namanya, yang pilihan ganda kompleks itu mereka masih bingung. Padahal saya sudah sebutkan di situ, pilih lebih, silakan memilih lebih dari satu pernyataan yang kamu anggap benar. Nah, mereka tetap memilih satu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu menjelaskan, memberikan contoh soal seperti itu ke anak-anak, saran saya ada review. Jadi anak-anak ketika ada perintah untuk memilih lebih dari satu, kan biasanya kan mereka terbiasa A, B, C, D begitu ya. Jadi mereka pilih aja cuma satu. Padahal kalau untuk literasi numerasi kan setiap poin ada nilainya tersendiri. Pengalaman saya yang kemarin begitu, jadi mungkin nanti kalau misalkan mencobakan ke anak-anak bisa diberi penjelasan setelahnya. Untuk soal uraian dari kemarin itu anak dibiasakan untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Saya sampaikan, tulis sebanyak mungkin yang kalian ada, ya kalian mengerti soal tentang apa yang ditanyakan. Jangan hanya
1 kalimat 2 kalimat. Mungkin seperti itu. Jadi karena memang ini baru ya untuk kalian, biasanya mereka kan kalau ulangan cuma kebiasaan. ABC terus ABCD, selesai isian uraian gitu kan. Nah, karena kita memang banyak, mungkin nanti kalau pas menghitungan ke anak-anak bisa lebih ini lagi komunikatif begini menjelaskan contoh-contoh soalnya itu, jadi anak-anak lebih paham lagi. Kira-kira begitu. Menambahkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Bu Nur, untuk soal literasi dan numerasi kelas nanti itu untuk SD hanya ada 30 soal. Ya, literasi dan numerasi 30 soal. Kalau tadi contohnya macam-macam, ada 40 dan sebagainya, berarti itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh contoh soal yang banyak saja. Tapi sebenarnya untuk tesnya sendiri ada 30 dan dipilih secara acak dari pusat. Jadi kita tidak tahu siapa. Sebenarnya kalau misalkan anak-anak sudah terbiasa dengan berpikir, kita tidak usah mendrill anak dengan contoh-contoh soal literasi. Kita masukkan aja pelajaran kita sehari-hari. Kalau kata saya ya, saya sudah mencoba, kita bisa memasukkan materi-materi pelajaran menjadi tes-tes literasi numerasi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Monggo dicoba di rumah boleh, atau kalau nanti LK-nya saya kayaknya cuma satu, kalau mau itu nanti copy aja, di copy atau nanti saya kirim ke grup, jadi bisa diketik print pakai Word, diketik pakai Word lebih enakan, karena kalau kita nge-crop misalkan seperti ini, kita crop, kita tempel sebagai soal, itu lebih gampang. Nanti saya kirim LK-nya, itu hanya untuk biar kita enak saja sih. Ini ada semua kemarin, saya cuma ringkas saja, jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung masukkan sesuai dengan apa yang soal yang mau dibuat. Kira-kira begitu. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan sekolah kita, anak-anak menjadi lebih maju. Amin. Dengan guru-guru yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.